Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMK pada video yang ke-199. Dan kita akan membahas pasal 400 KUHP baru. Dapat disebut KUHP baru untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Kepada penonton SHMK yang baru bergabung, silakan tonton sejak video pertama sampai seterusnya dan jangan skip untuk menontonnya agar Anda dapat memahami KUHP baru. Terlebih kepada rekan-rekan SHMK yang merupakan aparat penegak hukum, yang dimana setiap hari memiliki kesibukan yang terus bertambah, yang sangat sulit meluangkan waktu untuk belajar, maka saya pikir channel SHMK bisa dipastikan sangat membantu Anda semua, sehingga Anda bisa sambil bekerja, menyalakan YouTube di ruangan kantor, di rumah, atau di dalam perjalanan kereta atau pesawat, sehingga tanpa perlu membuka bukunya, bisa memahami isi-isi KUHP baru. Pasal 400 KUHP baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 setiap orang yang (2) huruf A membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut. Huruf B, menggunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Pidananya adalah paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kita bahas membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan. Nah, jadi ini siapa saja yang membuat. Dan surat keterangan itu adalah surat keterangan pejabat yang berwenang untuk tentang hak milik. Contoh yang mudah adalah surat hak milik tanah, jadi sertifikat tanah. Nah, ini membuatnya palsu. Supaya memudahkan pengalihan. Sebetulnya miliknya si A, maka dibuat jadi atas nama B. Wah, ini A lagi kena masalah. Kalau kita jual, nanti repot. Udah, dibuat saja atas nama B. Dengan berganti nama atas nama B, maka akan memudahkan pengalihan. Dijualnya menjadi mudah. Karena sudah beratas nama orang lain. Atau dari A diganti B karena A ini BI checkingnya jelek, utangnya banyak, dan ingin punya utang lagi, maka sertifikat tak milik tanahnya ini, sertifikat tanahnya diganti atas nama B. Dengan berganti pengalihan atas nama B, maka memudahkan untuk penjaminan. Wah, ini B masih mulus, ini tidak ada persoalan ini. Begitu cek banknya itu nggak pernah ada masalah, bagus-bagus saja. Padahal aslinya tanah itu adalah miliknya si A. Setelah turun modal, uangnya dikasihkan ke si. Atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut. Ini biasanya terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang, TPPU. Sehingga banyak orang-orang yang terkena perkara TPPU
barang-barangnya atas nama orang lain, tidak atas nama dirinya sendiri. Karena kalau atas nama dirinya sendiri, loh dia itu usahanya apa, kerjanya apa, gitu kan, gajinya berapa, tapi memiliki harta yang luar biasa sehingga dia yang menikmati hartanya, tapi atas namanya, atas nama kepemilikannya adalah bukan dirinya. Saya ulangi biar jelas. A. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan. Seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda. Suatu benda. Benda ini banyak kan, benda bergerak, tidak bergerak. Benda bergerak ya pesawat, kereta api, kemudian mobil-mobil, sepeda motor, Harley Davidson, itu kan. Benda tidak bergerak ya mesin-mesin pabrik, gitu kan, kapal. Kemudian, walaupun bisa bergerak itu kapal itu, karena itu termasuk wilayah ya kapal itu. Kemudian termasuk dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia untuk kapal. Pekarangan, rumah, gunung, gitu kan. Itu benda yang tidak bergerak atau benda-benda yang sifatnya dinyatakan sebagai benda tidak bergerak oleh peraturan perundang-undangan. Cukup menarik untuk adanya pasal 400 ini sehingga kalau ada pemalsuan-pemalsuan, baik yang memalsu itu adalah orang yang bukan berwenang atau orang yang berwenang namun dia memalsu, bisa saja. Sehingga bagus ini untuk susunan unsur-unsur pasalnya. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda. Nah, ini saya pikir bisa mengekang sehingga akan cukup dapat mengantisipasi tentang surat-surat keterangan milik, surat-surat hak milik yang mestinya miliknya dirinya ya atas nama dirinya sehingga bisa diketahui asal-usulnya. Karena untuk asal-usul ini biasanya kalau terkait dengan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang cukup sulit ya. Cukup sulit untuk ditemukan dengan berbagai macam alasan dan kadang juga tidak sedikit yang menggunakan alasan hukum, misalnya itu adalah warisan, itu adalah hibah, gitu kan. Hibah sampai triliunan saya mau itu menerima. Kalau ada donatur-donatur yang mau menghibahkan kepada saya, nggak masalah. Malah saya akan umumkan secara terbuka. Saya akan menerima hibah 10 triliun atau nggak usah 10 triliun lah, 10 miliar rupiah dari Bapak A. Oh, saya tanda tangani, saya umumkan. Nah, dengan mengumumkan malah enak kan, tidak dicurigai ini tuh kan. Tapi ini nggak mungkin kalau yang kayak begitu, kalau yang terkait TPPU akan berani mengumumkan, itu akan sulit. Paling banter juga alasannya nanti kalau sudah meledak perkaranya baru ngomong hibah, hadiah, gitu kan. Saya ketawa ini membayangkan ini. Dan ini ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-199, yang pada intinya adalah memalsu surat terkait dengan hak milik. Yang saya contohkan adalah bisa jadi SHM atau BPKB atau surat-surat yang lainnya dengan tujuan untuk memudahkan pengalihan kalau memang mudah dijual atau untuk penjaminan apa saja, bisa penjaminan utang di bank atau penjaminan penyelesaian utang atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal-usul benda tersebut. Apabila ada salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan ya dan dimaklumi, dan saya mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan SHMK yang sudah menonton video-video SHMK, yang sudah subscribe. Saya mengucapkan terima kasih, yang belum diharapkan dengan sangat dan hormat untuk subscribe. Dan sekali lagi semoga pembahasan KUHP baru melalui channel SHMK ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.